contoh konflik yang terjadi dalam Alkitab. Kita lihat misalkan di Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24. Di sini terjadi konflik sesama saudara. Ya. Maka Tuhan mengajarkan mereka untuk belajar mengampuni satu dengan yang lain. Jadi nggak aneh di zaman kehidupan kita sekarang juga sering berpotensi kita menghadapi konflik dengan kakak adik sendiri kan, orang tua. Di Alkitab sudah terjadi itu ribuan tahun yang lalu. Tapi prinsipnya Tuhan bilang harus memaafkan dan mengampuni. Di Matius pasal 10 ayat 34 sampai 36 ada konflik keluarga terjadi di sana Bapak. Salah satu anggota keluarganya percaya kepada Tuhan, salah satu anggota keluarganya yang lain belum bertobat pada Tuhan. Jadi tidak aneh. Kalau karena kita percaya kepada Kristus, bertobat pada Kristus, malah ini Tuhan mengasihi Tuhan, kita dibenci oleh orang lain. Tidak aneh itu. Dan itu sudah pernah terjadi di Alkitab kok. Waktu kita tetap bersandar kepada Tuhan, semuanya tidak terlalu sulit untuk Tuhan selesaikan. Di Matius pasal 16 ayat 22 sampai 23 terjadi konflik yang luar biasa antara Yesus dan Petrus. Di mana pada waktu itu Petrus menghalang-halangi Yesus supaya tidak sampai menjalani kayu salib kan? Tapi Yesus menegur Petrus. Hei iblis! Artinya apa? Pemahaman pemikiran Petrus itu berasal dari iblis. Mengapa Tuhan katakan apa yang ada dalam pikiran Petrus itu dari iblis? Karena tujuan dan jalan akhir kehidupan Yesus kan harus mati di kayu salib untuk memberikan pengampunan dosa buat kita kan. Maka tidak asing kalau dalam pelayanan. Konflik juga bisa subur. Baik sesama pendeta dan juga dengan majelis dan jemaat. Nggak aneh itu. Kan itu pernah dialami oleh Yesus dengan muridnya itu Petrus. Ada lagi di Matius pasal 18 ayat 13. Lagi-lagi nih, Yesus berkonflik dengan para murid. Kenapa? Karena pada waktu itu para murid menghalang-halangi anak-anak kecil yang mau dekat dengan Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus guru itu para murid. Hei, kalian harus belajar dari anak kecil ini. Kenapa? Karena ada kecil datang dengan ketulusannya, kejujurannya. Harusnya kalian harus punya hati yang sama. Kalau mau mengikut aku, jangan neko-neko. Jangan karena kepentingan, posisi, uang. Kalian mau ikut aku, kata Tuhan. Tapi punya hati seperti anak kecil. Gak aneh Bapak Ibu. Kalau dalam pelayanan, ada banyak kepentingan. Pendeta punya kepentingannya sendiri. Majelis juga punya kepentingannya sendiri. Jemaah juga punya kepentingannya sendiri. Ketua sinode juga punya kepentingannya sendiri. Ya, kalau itu tidak dikelola di dalam Kristus, udah baku hantamlah kita. Di Matius 18 ayat 16 sampai 18 terjadi konflik antar jemaat. Terjadi konflik antar jemaat itu. Maka sekali lagi, terulang lagi di dalam gereja-gereja Tuhan hari-hari ini, subur pergolakan, subur konflik di antara jemaat. Karena tadi semua punya kepentingannya masing-masing. Di Matius pasal 20 ayat 24, lagi-lagi Yesus pernah juga berkonflik dengan para murid. Di mana waktu itu ya Yakobus dan Yohanes mereka berebut posisi karena mereka menempatkan Yesus itu tidak lebih daripada hanya sekedar pemimpin partai politik atau memimpin sebuah negara. Maka mereka ini berdua ini ya ditegur oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan katakan, kalau engkau mau jadi yang paling terbesar daripada antara yang lain, layani aku, kata Tuhan. Artinya itu mau katakan, engkau jangan hanya sibuk meminta jabatan posisi. Layani aku dulu. Jangan izin. Juga terjadi konflik ini di gereja. Berlomba-lomba orang
menjadi ketua majelis, menjadi sintua. Berlomba-lomba orang menjadi pendeta resok. Apalagi menjadi ketua sinode. Harus. Yang diperebutkan hanya posisi, hanya fasilitas. Tapi hati untuk menginjil, memuridkan jemaat. No, no, no. Makanya pendeta-pendeta, gereja-gereja yang hanya sibuk mencari, memperebutkan posisi, selalu melahirkan konflik yang akhirnya perpecahan, kan Bapak Ibu. Di Matius pasal 20 ayat 1, di sana terjadi konflik antara Yesus dengan orang Farisi. Di mana orang Farisi selalu mencari-cari kesalahan-kesalahan Yesus, dan mereka tidak menemukan karena Yesus itu tidak punya kesalahan. Kalau ini kita hubungkan dalam jemaat, hari-hari ini banyak juga jemaat datang ibadah hari Minggu. Ya, motivasinya, tujuannya, visinya, targetnya apa? Hanya mau mencari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa dari pendetanya. Dia si Pak Pendeta sedikit agak miring pun udah jadi masalah itu. Padahal hanya karena dasinya miring. Miringnya pun tidak sampai 45 derajat. Yang diperhatikan, yang dibawa pulang sebagai kabar baik. Yang akan dibuat nanti jadi kabar hoax. Wah, nggak benar itu pendetanya tuh. Padahal hanya masalah dasi yang miring. Suburkan itu Bapak Ibu. Di Filipi pasal 4 ayat 2. Ada dua orang juga berkonflik di sana. Namanya Eudia versus Sintike. Ini konflik interpersonal. Jadi mereka ini sama-sama perempuan ini. Berebut posisi di jemaat di Korintus, di Filipi. Berebut posisi dalam melayani di jemaat di Filipi, Bapak Ibu, orang ini. Maka Paulus menegur. Paulus menegur mereka. Harusnya yang kalian cari itu bukan posisi. Tapi yang kalian cari itu Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan. Bawa jiwa. Kisah para Rasul 15 ayat 35 sampai 40. Ada juga terjadi konflik antara Paulus dan Barnabas. Ini kan sama-sama hamba Tuhan ini Bapak Ibu. Awalnya mereka ini sama-sama melayani. Tapi dalam perjalanannya, mereka ini jalan sendiri-sendiri. Karena dalam perspektif kacamata Paulus, Yohanes Markus itu tidak bisa diandalkan. Dan Barnabas mengatakan kepada Paulus, mari kita kasih kesempatan kepada Yohanes Markus itu. Jangan langsung kita hakimi. Jangan langsung kita tendang dia. Kata Barnabas kepada Paulus. Tapi Paulus katakan, enggak, saya butuh orang yang qualified. Saya butuh orang yang komitmen. Saya butuh orang yang loyal. Sempat ada konflik antara Paulus dan Barnabas. Tapi Bapak Ibu, akhirnya Paulus dan Barnabas kembali juga bersama-sama lain itu. Menarik kita lihat di sini. Konflik yang terjadi antara Paulus dan Barnabas itu tidak sampai ke liang kubur. Masalahnya sekarang konflik kita di gereja, di keluarga, sampai ke liang kubur. Dan kita menganggap kalau sudah sama-sama di dalam kuburan, sudah berdamai. Damai dari mana? Orang sudah sama-sama mati kok. Ya kalau waktu masih hidup berdamai, ya sudah itu damai. Tapi kalau yang satu sudah mati, dua-dua sudah mati, nggak ada damai lah. Kadang-kadang kan kita lebih memilih jalan itu Bapak Ibu ya. Biarlah nanti kita sama-sama berdamai di liang kubur. Bagaimana caranya berdamai di liang kubur? Udah mati kok. Berdamai itu waktu masih hidup. Tapi seringkali pemahaman yang salah ini yang diadopsi, dipercayai, diamini, diperhatikan oleh apa? Keluarga-keluarga Kristen, orang-orang Kristen. Sampai kematian menjemput dia. Saya tidak akan pernah memaafkan dia. Aduh ampun. Lupa kata firman Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak mau mengampuni sesamamu, maka aku juga tidak akan pernah mengampuni kamu, kata Tuhan. Dicatat dalam Matius Markus. Jadi kalau kita tidak mau memaafkan dan mengampuni orang lain, seberat apapun, seberapa tebal pun kesalahan orang terhadap kita, sama.
Tuhan bilang tidak ada ampun bagimu dan juga tidak ada maaf bagimu. Maka saya selalu membangun prinsip dalam hidup saya, Bapak Ibu. Daripada saya kehilangan berkat Tuhan hari ini, ya, lebih baik saya yang lebih dahulu minta maaf sama orang itu, walaupun bukan saya yang salah tapi orang itu. Tapi saya lebih baik mengatakan saya enggak. Karena saya tidak mau kehilangan berkat Tuhan. Karena saya tidak mau kehilangan mujizat Tuhan. Karena saya tidak mau kehilangan kasih anugerah dari Tuhan. Saya mau beres hati dan pikiran saya dengan Tuhan. Ini prinsip ini selalu saya pegang dan saya praktekkan. Banyak orang Kristen. Sebenarnya berkat Tuhan itu sudah Tuhan siapkan. Tinggal waktunya Tuhan curahkan dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, bisnis dalam pelayanan. Tapi terhalangi. Karena kenapa? Kita tidak rela memaafkan dan mengampuni. Atau juga mengambil prakarsa, memaafkan dan mengampuni, bahkan minta maaf sama orang. Ya akhirnya apa? Kita yang menjadi penghalang terbesar berkat Tuhan. Bukan Tuhan. Tinggal Bapak Ibu pilih saja. Memelihara dendam, kemarahan, kepahitan, silakan. Tapi jangan berharap berkat Tuhan. Jangan berharap mujizat dan pertolongan Tuhan. Tidak ada. Maka ini selalu saya katakan kepada orang yang kami layani. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Mau dipulihkan Tuhan usaha bisnismu, rumah tanggamu? Iya Pak Tony. Oke, kalau iya, maafkan, ampuni suami istrimu. Sama-sama minta maaf. Sama-sama mohon ampun. Itu aja, selesai. Gak ada yang lain. Karena itu yang firman Tuhan bilang. Akhirnya Bapak Ibu dan sekian banyak keluarga yang kami layani itu merasakan betul pertolongan, mujizat dan anugerah dari Tuhan. Karena akhirnya apa? Rumah tangganya, usahanya, bisnisnya dipulihkan Tuhan kembali. Maka setelah mereka bersaksi, Pak Tony, puji Tuhan Pak. Selama puluhan tahun usaha kami mengalami kesulitan demi kesulitan. Tapi sejak rekonsiliasi yang lalu, saya dengan suami saya dibimbing oleh Pak Tony. Saya melihat berkat Tuhan itu terus menerus Tuhan curahkan. Maka saya katakan, Tuhan tidak pernah memberikan janji-janji palsu kepada kita. Tapi yang Tuhan berikan janji yang pasti. Yaitu apa? Janji yang manis. Takkan terlupakan. Bahkan Paulus pernah juga berkonflik dalam Galatia pasal 1 ayat 10 dengan jemaat Galatia. Karena kadang-kadang jemaat di Galatia itu ya masih melakukan tindakan dan perbuatan yang berhubungan dengan dosa. Maka itu menciptakan konflik. Tapi Paulus ingatkan mereka, bimbing mereka. Apa yang bisa kita belajar dari sini? Bapak Ibu, waktu kita tahu jemaat kita sedang jatuh dalam dosa, kita jangan hanya bisa menghakimi. Tapi harusnya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menarik kembali orang itu dari lembah keberdosaannya. Menarik loh. Bukan menghakimi. Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Maka saya dalam menyelesaikan konflik dalam masalah rumah tangga ataupun masalah perusahaan, selalu saya mengedepankan solusi. Jalan keluar. Bukan menambah. Bukan memperbesar. Bukan memperpanjang. Bukan memperlebar masalah. Nggak usah kita panjang-panjangin. Nggak usah kita lebar-lebarin itu masalah. Udah panjang dengan sendirinya. Tugas kita mempersempitkan. Menyelesaikan kan Bapak. Itu tugas kita. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu. Ya, kita ini hamba Tuhan punya posisi yang sentral loh. Meminimalisir perceraian dalam keluarga-keluarga orang Kristen. Sentral betul. Asal kita tahu. Bagaimana memanfaatkan firman Tuhan dalam menyelesaikan konflik itu sendiri. Bapak Ibu sekali lagi. Dari banyak contoh-contoh faktual yang kita lihat dalam Alkitab ini. Konflik banyak. Tapi selalu bisa membawa dampak yang positif. Maka kita bisa belajar sebenarnya. Tidak selamanya